Oke, baik kakak-kakak semua, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita kembali lagi ini bertemu 3 hari berturut-turut ya. Untuk kali ini 2 JP kakak-kakak. Tidak seperti kemarin-kemarin 3 JP, ini lumayan. Kita mulai hari ini jam 9 lebih 20 ya, 9 lebih 20 baru kita mulai jimitnya. Mungkin bisa bantu infokan kepada teman-teman yang belum join agar segera join. Karena akan kita mulai. Karena jimit kita kali ini adalah jimit terakhir kita sebelum mulai kegiatan tatap muka di hari Senin. Ya, jadi kita persiapan semuanya hari ini. Mungkin nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga bisa pada sesi kali ini. Ya, seperti biasa sebelum mulai kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran. Mungkin dipimpin doa oleh Kak Dana. Silahkan Kak Dana pimpin doanya untuk memulai kegiatan hari ini. Silahkan Kak Dana pimpin doa. Saya pimpin doa nih. Tumben-tumbenan kali penutup saya pimpin doa. Ya, makanya Saya raga pimpin. penutup Oke, baik. nih. Biasanya mengkop ya. Oke, baik kakak-kakak semua. Kita mulai jimit hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Silakan Kak Ani melanjutkan. Oke, terima kasih Kak Dana. Ini masih ada yang belum masuk ini ya. Nah, di timnya nih Kak Putra dengan Kak Eka belum join. Siapa lagi ya? Oke, mungkin coba dihubungi temannya ya kakak-kakak yang belum. Kak Eka dengan Kak Putra, kemudian lagi satu siapa nih yang belum ya? Kak Wira belum Kak? Iya, Kak Wira. Kak Wira juga belum ini. Kak Eka, Kak Putra dan Kak Wira. Oke, katanya sedang berusaha masuk nih Kak Eka. Baik kakak-kakak, sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita mulai saja. Di sesi kali ini, tadi kita sudah berdoa juga. Saya izin share screen. Oke, seperti biasa kesepakatan bersama kita, saya hanya sekedar mengingatkan kembali ini yang sudah kita sepakati di awal. Kemudian jika ada masalah gangguan teknis adalah hal yang wajar seperti itu. Tidak masalah, silahkan disampaikan ketika pembelajaran berlangsung. Oke, kita masih di modul 2.1 kali ini kakak-kakak semua, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita sudah mendapat mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Kali ini istilahnya kita mereview kembali pembelajaran yang kemarin, kemudian seperti biasa nanti akan ada sesi berkelompok kembali, membuat kelompok 3 kelompok. Nanti kakak-kakak akan mencoba membuat program penyajian tugas gerak seperti itu bersama kelompoknya. Jadi kelompoknya berlima,
mungkin saya acak kembali ya seperti biasa nanti dimohonkan yang presentasi tidak yang kemarin-kemarin saja, gantian. Mungkin yang presentasi menanggapi nanti, atau yang belum pernah nanti itu yang presentasi. Oke, seperti itu. Nah, tujuan sesi kita kali ini peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Di video yang kemarin yang kakak-kakak buat itu, yang kakak-kakak kumpulkan itu beberapa baru saya lihat itu rata-rata banyak yang mengambil permainan bola basket kalau nggak salah ya. Dari yang sudah saya buka ada berapa itu hampir semuanya, apa karena kebetulan absennya di atas berurutan basket semua seperti itu. Hampir sama semua ini basket gitu. Tak lihat yang di bawah saya belum cek sih itu karena lumayan juga, karena ya saya tontonin walaupun tidak 30 menit tapi 15 menit lebih saya lumayan tonton juga seperti itu. Mudah-mudahan yang di belakang nanti ada video pembelajaran yang lain ini. Nggak basket semua satu kelas ya. Ya tapi nggak masalah kakak-kakak, karena itu kan istilahnya baru video awal yang kakak-kakak dapat di modul 1.1 mungkin. Kemudian nanti terakhir juga akan ada lagi pembuatan video di sebelum kita penutupan. Nah, di pembuatan video yang kedua ini nanti diharapkan kakak-kakak bisa menuangkan atau memperbaiki, mungkin bukan memperbaiki ya, karena saya lihat juga video kakak-kakak semua sudah bagus. Artinya sudah bisa mengkondisikan kelasnya seperti apa dan bagaimana jalannya pembelajaran. Mungkin di penyajian tugas geraknya nanti akan kita review kembali pembelajaran 2.1 kemarin dan yang 2 hari lalu itu, agar bagaimana kita mengefisienkan waktu. Kan itu kadang ya memang kakak-kakak kan mengajar ya Kak Gungde. Maaf memotong, izin ke kamar di belakang. Oh ya, silahkan Kak Gungde. Ya, efisien waktu memang 30 menit kan bukan jam mengajar yang biasa kita lakukan, kan begitu ya. Apalagi 30 menit itu dari awal sampai akhir. Nanti di video yang terakhir itu, video yang kedua itu 30 menit itu adalah untuk kegiatan intinya saja. Ya, kegiatan intinya saja 30 menit, kemudian pendahuluannya sama penutupnya itu tidak ada batasan waktunya. Ya, seperti itu. Jadi karena tidak ada batasan waktu, jangan sampai ada yang terlupa, mungkin pemberian umpan baliknya, refleksinya, kemudian kadang ada yang lupa pemanasan, pendinginannya nggak ada di akhir seperti itu, karena mungkin ada yang kejar-kejaran waktu gitu, kurang tahu juga karena 30 menit waktu yang dibatasi, kita tidak biasa mengajar seperti itu, karena logikanya saja kita pemanasan aja 10 menitan lebih sudah, apalagi SD benar-benar harus masih dituntun seperti itu. Ya, tidak masalah kakak-kakak semua, kakak-kakak sudah mengumpulkan videonya. Nanti akan saya cek kembali yang belum saya lihat, itu punyanya Kak Loya sih belum, itu karena kemarin kan terakhir mengumpulkan, ya, masih di bawah deh jadinya urutannya tuh sesuai dengan tanggal pengumpulan dia. Nanti saya cek juga apa-apa kakak-kakak sudah membuat tugasnya dengan baik seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di agenda kita di sesi ini
kita akan sama-sama istilahnya berburu referensi bagaimana penyajian tugas gerak. Setelah kakak-kakak berburu, mungkin nanti berdiskusi dengan kelompok kakak-kakak, kita akan berbagi referensi penyajian tugas geraknya. Lalu, seperti biasa, kita akan melakukan refleksi. Ya, nanti kita tanya jawab, mungkin tidak hanya mengenai modul saja, tapi persiapan juga untuk di tatap muka, karena mumpung kita ada kesempatan untuk berdiskusi, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali juga bisa nanti di akhir sesi. Baik kakak-kakak, ya, kita akan mereview sedikit mengenai materi pertemuan 1 kemarin, 1 dan 2 yang sudah kita lakukan, itu yang 3JP kemarin, lumayan. Kita akan mereview singkat saja untuk hari ini. Kita kan yang pertama kemarin mengenai pengajaran efektif. Nah, pengajaran efektif ini kan memang istilahnya membutuhkan berbagai strategi, teknik, kemudian juga pendekatan untuk melibatkan peserta didik. Jadi untuk istilahnya mengembangkan pemahaman dan keterampilan serta mendukung keseluruhan tumbuh kembang peserta didik kita, seperti itu. Kemudian agar pembelajaran PJOK ini juga bisa untuk bekal sepanjang hayat untuk peserta didik kita nanti. Seperti kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai aspek pembelajaran efektif, itu yang ada 9 kode-kode yang sudah kita pelajari, bukan pelajari sih, itu istilahnya itu sebagai pengingat kita supaya misalkan ketika kita lupa dengan adanya kode tersebut kita menjadi ingat. Itu yang pertama, ada kan tujuan pembelajaran, kemudian apa lagi kira-kira yang kakak ingat selain tujuan pembelajaran? Mungkin tadi Kak Dana sudah bantu doa. Kak Rizky, aspek pembelajaran efektif, salah satu saja Kak Rizky, kita mengingat kembali. Tujuan pembelajaran sudah, kemudian yang apa bebas. Kalau Kak Gusdita ingat ya mungkin yang ini aja. Umpan balik kan nih? Ya, umpan balik. Kak Gusdita, ingatnya umpan balik. Oke, terima kasih Kak Gusdita. Mungkin kakak yang lain. Ya, sama-sama Kak nih. Berpartisipasi aktif. Oke, Kak Surya, terima kasih. Berpartisipasi aktif. Kemudian mungkin kakak yang lain ada Keselamatan. Keselamatan ya Kak Mega. Keselamatannya gimana Kak Mega? Gini ya, kalau Kak Adi gini deh. Keselamatan Kak Adi itu yang membuat saya ingat juga. Kalau Kak Adi kan gini dia gayanya. Ya, keselamatan. Kemudian baru tujuan, baru 4 ya? 4, 5. Yang gini? Komunikasi aktif. Ya, komunikasi efektif. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pengajaran berdiferensiasi. Yang ini adanya pemrogresan dan pentahapan konten. Ya, umpan balik tadi sudah, komunikasi efektif. Apa? Yang ini Evaluasi dan penilaian. Ya, penilaian dan evaluasi. Itu aspek-aspek yang dalam pembelajaran efektif, 9 aspek dalam pembelajaran efektif yang istilahnya sebagai kata kunci untuk kita mengingat bagaimana apa yang termasuk dalam pembelajaran efektif tersebut. Ya, jadi begini kakak-kakak ya, dalam merancang pembelajaran kan cenderung tidak sama. Ada istilahnya
berbagai faktor dan cara merancang kakak-kakak berdasarkan karakteristik peserta didik, kemudian juga karakteristik konten. Jadi konten penyajian kita kepada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran juga mungkin tidak semua sama, tapi kalau saya rasa kayak video yang saya bilang kan basket ya, mungkin kalau permainan itu saya rasa banyak satuan pendidikan yang masih memilih permainan sebagai tujuan pembelajarannya, permainan bola besar, basket. Yang mungkin yang masih jarang itu apa ya, atletik yang tidak semua punya dan sarana prasarana tidak mendukung. Mungkin kalau lari kita bisa, tapi kalau sudah seperti lempar cakram, kalau tolak peluru kita bisa siasati mungkin. Ya, lompat tinggi kadang apa mistar ya itu ya apa itu nggak semua punya. Kemudian matras untuk lompat tinggi itu kan juga khusus yang tebal, nggak mungkin matras roll kita pakai anak-anak lompat tinggi kan seperti itu. Ya, jadi tujuan pembelajarannya juga tidak sama mungkin, tapi saya rasa kalau yang paling dominan yang menjadi tujuan pembelajaran itu mungkin basket itu semua, voli, kemudian sepak bola. Kalau sepak bola mungkin kita hanya bisa memberikan teknik dasar, kalau permainannya juga karena mungkin yang dekat dengan lapangan renon atau pego bisa di sana pemanfaatan aset kembali dia ke sana kan gitu. Kalau yang lumayan jauh ya hanya sebatas dia menggiring bola, menendang juga. Menendang kita juga selalu wanti-wanti kayak seperti saya, karena lapangannya dekat dengan kantin sekolah itu juga kalau nendang selalu mengingatkan jangan keras. Amburadul dagangan kantinnya kan kasihan juga menjaga kantinnya seperti itu. Oke. Jadi ketersediaan fasilitas, kemudian juga keadaan lingkungan di sekitar kita itu juga mempengaruhi bagaimana kita dalam merancang pembelajaran. Intinya semua terfokus pada capaian pembelajaran di peserta didik. Oke, seperti itu. Kemudian pengajaran dikatakan efektif itu istilahnya apabila dia mencapai tujuan yang diharapkan melalui pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Jadi bukan hanya semata-mata mereka melakukan gerak kemudian pengambilan nilai selesai. Jadi bukan semata-mata seperti itu. Memang hal yang istilahnya susah, tapi saya yakin kita sebagai guru PJOK pasti mampu melakukannya ya seperti itu. Kadang kan ya masalah klasik dari guru PJOK itu adalah di administrasi kalau dibuat menentukan CP, menulis modul ini, sudah bingung kayak semua mulai ya. Tapi kalau kita mengkondisikan di lapangan, saya rasa kakak-kakak pasti juga sudah mampu, tapi memang itu tidak bisa dihindari karena administrasi itu bisa sebagai acuan kita. Kalau kita sudah membuat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada modul, jadi kita kan bisa tahu istilahnya terarah kemana pembelajaran ini akan kita bawa seperti itu. Jadi memang dia saling berkaitan, tidak bisa ditinggalkan antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian ada juga 4 kriteria rencana pengajaran yang efektif. 4 kriteria pengajaran yang efektif ini secara garis besarnya itu yang pertama adalah dia berpotensi meningkatkan keterampilan motorik peserta didik kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia adalah memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Ya, jadi itu istilahnya nanti ada teknik penghalusan dalam gerakan peserta didik. Kita tidak bisa pukul rata semua anak-anak harus mampu melakukan tugas gerak apa. Kan kita juga melihat progresnya dia, prosesnya dia dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang keempat adalah berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan juga
psikomotornya, ya, seperti itu. Itu kurang lebih di pembelajaran pertama yang kemarin sudah kita lewati bersama. Kemudian di pembelajaran kedua kemarin kita ke penyajian tugas gerak. Di sana kakak-kakak juga kemarin kita kan sudah membagi menjadi kelompok, ya seperti itu. Nah, di penyajian tugas gerak ini walaupun PJOK menekankan pada aspek psikomotor seperti itu kakak-kakak, penyajian tugas gerak itu juga bergantung pula pada keterampilan komunikasi kita sebagai peserta didik, ya, kepada peserta didik. Salah ice breaking kita kan kemarin tuh jangan lupakan yang ketiga. Kalau kita tidak cermat dengan clue-nya kemarin, nah kadang kan masih bingung. Jadi itulah salah satu komunikasi. Jangan lupakan yang ketiga. Kalau hanya sebatas itu, kemarin contohnya kan ada yang udah dapet ini poinnya itu apa. Yang penting berkata yang ketiga karena clue-nya adalah jangan lupakan yang ketiga seperti itu. Jadi komunikasi itu ya memang penting untuk menyampaikan sesuatu. Dominasi konten kita di pembelajaran PJOK ini kan memang berisi gerak. Tapi itu tidak menjadi alasan juga untuk kita tidak meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Ya. Jadi biar nggak ada istilah, kembali seperti yang di awal dulu kita pernah bahas kata-kata pelajaran olahraga kan kemarin dibilang pelajaran olahraga melaip kan lep lari. Kalau hanya seperti itu kan istilahnya komunikasi kita tidak ada. Jadi padahal komunikasi untuk kepada peserta didik itu juga penting seperti itu. Aspek-aspek penyajian gerak yang perlu diperhatikan itu juga sudah kita bahas kemarin. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bisa dengan tanda atau prosedur, misalkan meniup peluit tanda berkumpul. Jadi dari awal kita sudah menyampaikan ke peserta didik. Kalau kita meniup peluit yang panjang, itu artinya mungkin berkumpul. Kalau istirahat atau bubar, peluitnya 3 kali, seperti itu. Kita istilahnya menyiapkan tanda atau prosedur kepada peserta didik. Kalau mereka sudah lain-lain, kita tidak perlu berteriak-teriak lagi kepada siswa yang di belakang. Kita sudah memberikan tanda kepada mereka di awal melalui kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik itu juga kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalkan faktor lingkungan juga berpengaruh, ya. Bagaimana kita mengatasi faktor lingkungan itu dalam pembelajaran. Misalkan peserta didik terpecah perhatiannya, kita tidak mendapatkan perhatian. Mungkin kemarin seperti contohnya dari Kak Agus Setiawan karena rame ada jenjang SD, SMP, kakak-kakak yang lain juga saya rasa walaupun satu sekolah SD, tapi kan kadang olahraganya itu kan bersama-sama dia. Kadang-kadang di sana lah pecah fokus anak-anak karena memperhatikan kelas lain, atau ada kelas yang jam kosong mereka ribut, itu menarik perhatian anak yang sedang kita ajar seperti itu. Kemudian kita juga faktor lingkungan, salah satunya juga tempat atau lapangan kita. Jadi kita istilahnya saya rasa semua juga pasti paham mengenai misalkan ketika kita memulai pembelajaran berbaris, nggak mungkin kita menghadap ke matahari atau anak-anak menghadap ke matahari. Kita bisa mengatur di mana anak-anak berbaris juga untuk menyiasati hal tersebut. Kemudian untuk mendapatkan perhatian ini juga kita memastikan peserta didik untuk lihat dan mendengar kita ketika sedang berbicara di depan. Mungkin kita bisa mengatur barisan dari yang pendek di depan kemudian ke yang tinggi. Jadi itu juga penting kita dalam memanage kelas. Jadi kalau hanya berbaris-berbaris kadang-kadang ada yang tinggi di depan, atau ketika kita menjelaskan kita buat mereka dengan posisi duduk dan sebagainya agar yang di belakang juga bisa melihat
kita ketika kita menyampaikan sesuatu. Kemudian seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan perhatian ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan waktu yang efisien. Nah, maksudnya di sini itu adalah kita tepat waktu ketika jam berapa pembelajaran olahraga akan dimulai. Seperti itu. Kemudian kita juga mengatur waktu karena anak-anak akan berganti pakaian kan seperti itu. Setelah selesai pembelajaran olahraga, kita juga mengatur waktunya di sana agar jangan sampai pembelajaran kita istilahnya ya dijadikan kambing hitam. Kadang anak-anak kalau di SMP ini terutama kita sudah mengatur waktu setengah jam dia untuk mengganti baju, dianya yang malas nggak langsung ganti baju. Ntar dia terlambat masuk ke kelas bilang dah baru selesai olahraganya gitu. Padahal dia lamanya di kantin bukan ganti baju seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru olahraga tuh perlu memperhatikan efisiensi waktu kita seperti itu. Nah kemudian yang perlu kita perhatikan kedua ini di penyajian konten itu adalah penyajian gerak itu adalah penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah maksudnya di sini adalah konten gerak itu kan tidak dapat secara keseluruhan disampaikan. Kita lakukan pentahapan dia kakak-kakak semua bisa melakukan pentahapan dari yang istilahnya dia baru pengenalan sampai ke anak-anak yang sudah mahir. Kita bisa membentuk kelompok mana anak-anak yang mahir, mana yang istilahnya masih dia tahap pengenalan atau masih kurang seperti itu. Penyajian tugas di PJOK itu menggunakan informasi terkait itu ada dua hal, yaitu tugas gerak apa yang akan dilakukan, kemudian pengaturan organisasi pembelajaran. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi kita secara jelas di awal menyampaikan kepada peserta didik kita tugas gerak apa nih yang akan dia lakukan. Misalkan apakah passing bawah dalam bola voli ataukah passing atas. Kalau kita hanya mengatakan ya hari ini kita akan passing ya dalam permainan bola voli lah. Passing itu kan juga ada lebih dari satu dalam permainan bola voli. Sama juga ketika basket, kalau kita hanya bilang materi kita hari ini basket ya, basketnya itu juga kan lingkupnya sangat banyak sekali. Jadi itu kita bisa menjelaskan di awal secara detail tugas gerak apa yang akan anak-anak tersebut lakukan agar dia jelas dalam penyajian geraknya. Kemudian kita mengatur organisasi pembelajaran. Maksudnya itu apakah dia akan melakukan berkelompok atau dia berpasangan atau seperti apa. Jadi kita secara di awal itu jelas menyampaikan bahwa anak-anak hari ini akan misalkan passing bola voli. Nanti membuat kelompok, satu orang di tengah bertugas sebagai mengoper ke temannya. Kemudian setelah selesai mengoper semua giliran seperti itu. Ya, karena kalau kita hanya mengatakan kepada anak-anak buat kelompok seperti itu, buat kelompok, kemudian passing bawah bola voli. Kadang-kadang anak-anak tuh ya bolanya dipegang aja dimainin. Ada yang penasaran yang memang mau, dia aja yang passing, yang lain di dalam kelompoknya diam dia. Jadi mengorganisirnya itu kurang. Kalau udah kita tentukan dari awal berkelompok nih atau satu orang di depan oper ke temannya bergiliran, setelah itu mundur ke belakang kalau sudah mengoper semua. Itu kan nanti dia akan terorganisir dengan bagus. Dia akan semua jadinya melakukan tugas gerak. Karena kalau kita biarkan kita hanya mengarahkan kelompok saja, yang diam dia akan tetap diam seperti itu, yang kadung sedang mencoba dia akan terus mencoba. Jadi tidak ada kalau seperti itu akan terjadi ketimpangan dalam melakukan penyajian tugas geraknya seperti itu kakak-kakak semua. Kemudian yang ketiga itu mengenai isyarat atau clue, itu memilih atau dan mengorganisir isyarat. Cue kemarin tulisannya ya dalam pembelajaran gerak. Nah, ini isyarat ini bisa digunakan untuk isyarat gerak. Ya, jadi bukan hanya sebatas isyarat
peluit seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa menggunakan isyarat, pemberian isyarat ini untuk melakukan isyarat gerak kepada peserta didik dalam pembelajaran. Misalkan kayak kita mencontohkan lutut ditekuk 45 derajat seperti itu. Nah, kan kita juga mencontohkan kepada peserta didik bagaimana lutut ditekuk itu. Kemudian misalkan kalau kita mengajar basket itu gerakan pivot itu kan berputar 360 derajat. Nah, itu istilahnya ada clue-clue isyarat yang kita sampaikan kepada anak-anak. Mungkin kalau di anak SMP itu sudah paham, kalau SD 360 derajat yang seberapa, bingung juga mereka. Paling kita hanya bisa memberikan isyarat-isyarat ringan seperti ayunan lengannya lurus kalau dalam passing bawah bola voli. Jangan sikunya ditekuk. Nah, itu kan memberikan isyarat agar sikunya itu tidak ditekuk seperti itu. Ya, itu review yang kemarin sudah kita dapatkan dalam pembelajaran 1 dan 2. Kemudian kita lanjut dulu. Oh, ini sudah berbagi kelompok nih, sebentar. Nah, sedikit saya tambahkan di materi kita kali ini itu karena di pembelajaran itu, pembelajaran efektif, kita juga perlu mempertimbangkan waktu kakak-kakak yang perlu diingat. Antara lain adalah waktu yang dimaksud itu efektivitas mengajar dari pengembangan konten, kemudian juga umpan baliknya, dan juga waktu belajar akademik istilahnya. Itu di modulnya juga sebenarnya sudah ada itu semua kakak-kakak, mungkin bisa nanti kakak-kakak baca nanti ketika kita tetap muka. Yang pertama itu pengembangan konten berdasarkan tujuan pembelajaran. Itu juga tidak melupakan karakteristik konten, apakah penyajian konten kakak-kakak kepada peserta didik cukup dengan menjelaskan saja visual atau perlu video seperti itu ya karakteristik kontennya. Kemudian juga kita jangan melupakan asesmen awal. Ya, asesmen awal itu istilahnya untuk kita mengetahui kemampuan peserta didik kita, karena kan kemampuan peserta didik mungkin berbeda. Jadi di awal itu kita bisa mengetahui siapa anak-anak yang sudah mampu, siapa yang belum, seperti itu. Di penahapan tugas gerak ini nanti dia akan juga istilahnya berpotensi memfasilitasi peserta didik. Jadi supaya tidak anak-anak yang mungkin dia sudah bisa, kita berikan dia tugas yang sama lagi, itu juga mempengaruhi dia akan bosan seperti itu. Mungkin anak-anak ada yang sudah bisa role depan, nah mungkin kita berikan dia penahapan kontennya itu, berikan dia tantangan, apakah kita taruh sepatu dengan jarak atau kita taruh dos. Nih kan kamu udah bisa role, bisa nggak role-nya melewati dos gitu. Biasanya dia akan tertantang di sana untuk melakukan hal yang lebih karena merasa sudah mampu. Tapi kalau yang belum, kita masih tetap arahkan untuk mencoba dulu melakukan dengan baik yang benar. Jadinya seperti itu. Dia ada istilahnya penahapan tugas gerak pada peserta didik. Dalam pengembangan konten ini yang perlu kakak-kakak perhatikan juga adalah penetapan progres. Ya, misalkan penetapan progres yang dimaksud di sini adalah di awal kita mengajar passing volley dulu tanpa bola. Jadi menyuruh anak-anak mengambil posisi tangannya gini anak-anak. Nah seperti itu. Kemudian setelah mereka sudah mencoba kira-kira tanpa bola, kemudian kita berikan bola kepada mereka untuk mencoba langsung teknik passingnya. Jadi itu ada progres, penetapan progresnya. Kemudian juga
memperhatikan kualitas penampilan atau penghalusan. Ya, penghalusan di sini maksudnya adalah kita memperbaiki gerakan peserta didik kita. Ya, jadi ketika ada yang salah, kita langsung perbaiki, berikan dia penghalusan. Jadi misalkan ini kamu salah karena sikunya ditekuk atau badannya terlalu kurang condong ke depan. Ada mungkin yang mendribble bola karena salahnya tangannya jangan dibuka gitu. Nah, itu nama masuk dia ke dalam istilahnya teknik penghalusan seperti itu. Kemudian kita memberikan kesempatan juga kepada anak-anak untuk melakukan penerapan. Nah, penerapan yang dimaksud di sini seperti yang kemarin Kak Suartana sempat bilang, berikan mereka kesempatan untuk bermain ya, agar mereka kembali menjadi semangat. Mungkin mereka sudah lelah dan sebagainya hanya teori saja. Kita berikan kesempatan mereka untuk menerapkan bagaimana sih passing volley kalau dipakai main, bagaimana sih menendang bola kalau dipakai main. Ya tentu saja dengan kita mungkin memodifikasi aturan-aturan yang ada. Jadi bukan seperti aturan resmi. Yang penting permainan ini berjalan seperti itu. Yang berikutnya yang kedua adalah umpan balik. Yang dimaksud di sini peran umpan balik itu kan sangat penting. Nah, karena dia bisa menjaga peserta didik itu untuk tetap fokus pada tugas belajar dan juga dapat memotivasi mereka. Kemudian umpan balik itu ada dua kakak-kakak. Jadi umpan balik bersifat evaluatif, bersifat korektif. Ya, bersifat evaluatif di sini maksudnya itu adalah dia ada di akhir. Nah, di akhir pembelajaran baru kita memberikan umpan balik, menyampaikan apa-apa saja hal yang kurang seperti itu. Itu dimaksud dengan umpan balik evaluatif. Kemudian yang kedua yaitu korektif, itu secara langsung ketika anak-anak melakukan tugas gerak. Kita kan biasanya nggak mungkin diam, kita berkeliling, apalagi kita membagi kelompok anak-anak tersebut, kita keliling. Ketika mereka ada melakukan kesalahan, langsung di sana anak tersebut kita koreksi. Ya, itu jadinya mungkin jangan begini, jangan lagi lututnya terlalu ditekuk, kemudian sikunya jangan. Nah, di sanalah yang dimaksud dengan kakak sudah memberikan umpan balik. Tapi yang dimaksud adalah umpan balik korektif. Jadi secara langsung ketika pembelajaran masih berjalan seperti itu. Kemudian yang ketiga, waktu belajar akademis. Nah, ini nanti juga akan ada ketika tatap muka. Gunanya untuk mengoreksi video kakak-kakak sendiri. Ya, di sana dalam video kakak-kakak, nanti kakak-kakak yang menilai apakah waktu belajar akademis ini sudah efektif apa belum. Caranya, maksudnya itu adalah di sini waktu yang digunakan oleh peserta didik kakak-kakak untuk dia terlibat dalam aktivitas pembelajaran terkait dengan baik itu konten gerak, akademis, ya kan mungkin kalau di dalam kelas itu dia ada presentasi seperti itu. Nah, itu dia disebut dengan waktu belajar akademis. Jadi mereka melakukan pembelajaran. Di saat apa mereka dikatakan tidak terlibat dalam waktu belajar akademis? Mungkin ketika melakukan tugas gerak, dia menunggu giliran. Nah, mungkin kakak kayak video kakak ada bermain basket, bermain bola basket. Ketika dia menunggu giliran, itulah dikatakan belum termasuk ke dalam waktu belajar akademis karena dia tidak melakukan apa-apa. Kalau dia mungkin berdiskusi dengan kelompoknya bagaimana gerakan yang benar, itu termasuk dia ke dalam waktu belajar akademis. Nah, ketika dia menunggu alat seperti itu, nah itu dia tidak termasuk ke dalam waktu belajar akademisnya. Itu. Misalkan juga kalau kayak Kak Gus Budi kan di kelas, kemudian pindah ke lapangan. Dia ketika berjalan pindah ke lapangan ini lah juga dikatakan bukan waktu belajar akademis. Ya Kak semua. Oke.
itu review singkat materi kita di modul 2 ini seperti slide yang sudah saya tampilkan. Di sini kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini kembali, ini waktunya lumayan lama nih kakak-kakak ya, jadi saya harapkan nanti kakak-kakak mencari referensi sebanyak mungkin agar dapat nanti di sharing kepada teman-teman di kelas ini mengenai penyajian gerak. Oke, ini silahkan dibaca dulu untuk supaya kakak tahu nanti apa yang harus kakak lakukan. Silahkan dicermati terlebih dahulu mungkin kakak semua. Nah. Oke, mungkin sudah dicermati. Nah, waktunya ini 40 menit, sangat lama sekali ya. Jadi saya harapkan kakak mencari referensi sebanyak-banyaknya nanti bersama kelompoknya, Kak. Karena waktunya lumayan lama. Terus saya foto aja ya, seperti biasa saya kirim ke grup sebelum saya buatkan breakout room-nya. Ini kan sudah semua join ini, jadi semua bisa gabung ke breakout room. Saya buatkan breakout room-nya dulu kakak-kakak. Waktunya 40 menit ya kakak-kakak semua. Silakan join ke roomnya masing-masing ya kakak-kakak.